Shalom, Shalom Elohim. Bertemu kembali dalam ruangan kesaksian. Salam hormat, salam penuh cinta kasih buat Roh Bapa Surgawi yang sudah berada di tengah-tengah dunia ini, yang berdiam di dalam Bapa Iman Lahagu. Salam hormat, salam penuh cinta kasih buat Roh Alfa dan Omega, Tuhan Yesus Kristus yang sudah ada di atas muka bumi ini, berdiam di dalam tubuh wadah casing seorang pemuda bernama Pak Aditya Nugrahanto, Alfa, O Omega. Dialah yang awal dan yang akhir, firman yang hidup dan berkuasa, sekali lagi berkenan menjadi manusia, tinggal di antara manusia, sedang menghakimi dan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun damai, menghakimi dunia, menghukum dunia pada detik waktu ini bersama dengan mempelai ilahi. Dialah Roh Kudus, Roh kebenaran, malaikat Mary, malaikat kitab Wahyu. Dialah Sang Ratu Adil yang sudah berada di tengah-tengah dunia ini, berdiam di dalam mempelai ilahi Bunda Fe Hamdani. Haleluya, praise the Lord. Dan juga bersama para malaikat-malaikat Tuhan, berdiam di dalam tubuh wadah casing anak-anak manusia yang diperkenankannya, yang rendah hati, yang hidup takut akan Tuhan. Dan juga shalom kepada semua anak-anak Tuhan dimanapun Anda berada di keempat penjuru bumi. Pada detik waktu ini, kembali lagi saya ingin bersaksi akan kebenaran firman Tuhan, di mana peristiwa Tuhan Yesus bercakap dengan perempuan Samaria. Firman Tuhan ini, Bapak Ibu, saudara-saudari keluargaku boleh semak di dalam firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Yohanes bab yang keempat, daripada ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-42. Kalian boleh membacakannya, menyemak secara pribadi. Namun demikian, apa yang ingin Rohnya sampaikan pada saat ini adalah di mana ketika Yesus sedang bercakap dengan perempuan Samaria ini, perempuan ini mengatakan, ayat yang ke-24 saya bacakan Bapak Ibu. Tuhan Yesus mengatakan, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Maka jawab perempuan itu kepadanya, Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, seperti mana pada zaman yang lalu, di zaman kelahiran Tuhan Yesus Kristus, ramai orang termasuk perempuan Samaria ini menantikan kedatangan Kristus, kedatangan Mesias. Mereka tahu Mesias itu akan datang. Dikatakan sebentar tadi ayat yang ke-25, yang juga disebut Kristus. Dan apabila Kristus itu datang, yaitu Mesias, ia akan memberitahukan segala sesuatu kepada kami. Itu kepercayaan, itu iman perempuan Samaria ini, Bapak Ibu. Nah, ramai orang termasuk ahli kitab, ahli Taurat, para imam, orang-orang yang beribadah di sinagog juga menanti-nantikan kedatangan Yesus di 2025 tahun yang lalu. Namun ketika Yesus datang, penyelamat datang menyamar sebagai seorang anak tukang kayu, malah mereka menolak dia, sehinggalah terjadi peristiwa ini di mana Yesus sendiri mengatakan, Akulah dia. Nah, betapa bertuanya perempuan Samaria ini ditemui oleh Yesus. Yesus sendiri, pribadi Yesus sendiri berbicara kepada dia dan mengatakan, Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Betapa kagetnya wanita ini, dan dia meninggalkan Yesus. Kata ayat firman Tuhan di dalam ayat yang ke-28. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ. Nah, perempuan ini mulai bersaksi ya, bahwasanya ia bertemu dengan seseorang. Dia katakan ayat yang ke-29, Mari, lihat di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku, segala sesuatu yang telah kuperbuat, mungkinkah dia Kristus itu? Nah, dia juga masih bertanya-tanya, mungkinkah dia Kristus itu? Dia kaget karena Tuhan Yesus pada waktu itu belum mati di salib ya, dia sedang melayani.
Mereka belum melihat karya salib, tetapi melihat perkataan-perkataan Yesus. Mereka melihat mujizat yang dilakukan oleh Yesus, dan mereka mau mendengar sendiri, mengikuti sendiri apa yang mereka lihat dan saksikan. Nah, ketika orang-orang itu datang kepada Yesus, maka terjadilah ayat di dalam ayat yang ke-39, saya loncat Bapak Ibu, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya, kepada Yesus, karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, nah orang-orang ini juga datang kepada Yesus. Mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya, perkataan Yesus ya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat." Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, seperti mana perempuan Samaria ini bersaksi dan memberitahu dia telah melihat seseorang, yaitu Yesus, anak tukang kayu itu. Mungkinkah dia Kristus itu? Itu persoalannya. Demikianlah kami anak-anak Tuhan yang diperintahkan untuk bersaksi pada hari-hari ini. Dengarkanlah kesaksian anak-anak Tuhan yang telah melihat Roh Alfa dan Omega yang berdiam di dalam pribadi Pak Aditya Nugrahanto. Dialah anak manusia yang sudah datang berinkarnasi di zaman Omega ini. Mengapakah ia menggunakan nama Aditya Nugrahanto, tidak menggunakan nama Yesus? Karena nama itu adalah rahasia kerajaan surga itu sendiri. Ingat Bapak Ibu, ada kitab yang dilihat oleh Nabi Daniel dan Yohanes di Pulau Patmos. Gulungan kitab itu adalah rahasia. Dan termasuk rahasia itu dibawakan oleh para murid ketika Yesus telah naik ke surga, ketika ia telah menyelesaikan karya salibnya. Ia naik ke surga dan mengutus para murid yang akhirnya menjadi para rasul untuk memberitakan nama Yesus, nama Juru Selamat di zaman Omega ini, di zaman yang baru ini Bapak Ibu. Nama Aditya Nugrahanto adalah nama yang disembunyikan di dalam kerajaan surga. Dan nama yang menunjukkan kepada kemahakuasaannya, Alpha, O Omega. Dialah yang awal dan yang akhir. Jangan kita heran dan dipusingkan oleh nama itu. Lihatlah pribadi Yohanes Pembaptis. Siapakah roh yang berdiam di dalam Yohanes Pembaptis? Bukankah roh Elia, tetapi ia memakai nama Yohanes. Lihatlah, roh siapakah yang berada di dalam Aditya Nugrahanto. Pastikanlah roh siapakah itu yang berkata-kata, pada hari ini saya bersaksi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwasanya Pak Aditya Nugrahanto berdiam di dalamnya adalah roh Alfa dan Omega. Siapakah roh Alfa dan Omega itu? Tidak lain tidak bukan Tuhan Yesus Kristus itu sendiri yang dinanti-nantikan oleh umat manusia, datang di awan-awan, tetapi ia sudah berada di atas muka bumi ini. Datanglah kepada channelnya, channel YouTube-nya King of the Kings, channel TikTok-nya King of the Kings, dan dia juga memiliki account Facebook Aditya Nugrahanto. Dengarkanlah ketika ia lagi live. Tidak ada manusia yang sepertinya, yang penuh dengan cahaya kemuliaan, lampu bergemerlap, dan anak-anak Tuhan yang percaya kepada ketiga pribadi yang esa ini juga diberikan cahaya kemuliaan dengan cuma-cuma. Dan merekalah ketiga pribadi ini mengajarkan kepada kita bagaimana harus memikul salib, menyangkal diri, berdoa, berpuasa, membayar harga yang mahal untuk mengetahui kebenaran di penutupan zaman ini. Maka mata kita akan terbuka melihat dan menyaksikan penghakiman, penghukuman yang sedang terjadi di keempat penjuru bumi. Negara-negara yang disebutkan yang akan ditenggelamkan. Negara-negara yang akan mengalami bencana api, badai, dan elemen-elemen alam. Api, air, angin, tanah, dan elemen alam akan menyatu. Karena apa? Menyambut kedatangan Sang Ilahi, ketiga pribadi yang esa sedang memerintah